Garut 60 detik, kehadiran mantan Bupati Garut 2 periode, Bapak Haji Rudi Gunawan, yang mana saat ini beliau alhamdulillah menghadiri undangan kami di Garut 60 detik. Selamat sore Pak Mantan Bupati. Selamat sore. Ya, Pak Mantan Bupati, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Setelah tidak menjabat menjadi bupati, seperti apa aktivitasnya sekarang? Ya, saya kira saya kan lebih terbuka ya, karena saya adalah seorang profesional dan saya juga adalah mempunyai jiwa-jiwa bisnis, sehingga ketika tidak lagi di pemerintahan kita melakukan seperti biasa 10 tahun sebelum yang lalu ya. Jadi kita happy aja ya. Happy aja ya. Tapi tetap masih aktivitas di Garut apa di luar kota Pak Bupati? Saya di luar kota dan saya beberapa kali, hampir 7 kali lah ya perjalanan dalam 6 bulan itu ke luar negeri. Oh, ke luar negeri terus ya. Seperti itu ya. Pak Rudi, ini nih saya ingin sekali ada yang menggelitik ini terkait tentang Bank Intan Jabar. Artinya di Bank Intan Jabar terkemukalah di dalam persidangan bahwa ada aliran uang yang mengalir ke anggota DPRD dan ke mantan Bupati Garut Bapak sendiri melalui ajudan. Mungkin Bapak bisa menanggapi terkait hal ini. Nah, saya mendengar itu ya. Tentu sudah dikonfirmasi dan saya sudah memberikan keterangan ke beberapa wartawan. BIJ itu bukan milik Pemda Garut. BIJ itu pengendalinya adalah Provinsi Jawa Barat dan dikendalikan oleh Bank Jabar. Jadi tidak ada hubungan dengan Pemda Garut. Saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan BIJ. Malahan kita hanya nabung atau apa, isi saya ibu dia ya di sana. Jadi ketika terjadi krisis, terjadi apa-apa ya, kita itu tidak mempunyai potensi untuk memberikan guidance bagaimana menyelesaikannya. Rups pun bagian kecil kita. Karena terakhir aja ketika kami mau mecat direksi waktu itu dengan komisaris ya, saya ikut RUPS. Kalau RUPS biasa kita pemegang saham 39%, itu biasa suruh asisten ya, suruh ini, kita tidak pernah, kecuali yang dengan kita ini adalah Bank BPR Garut, PDAM, LKM, itu adalah milik pemerintah kabupaten. Kalau misalnya ada aliran uang, untuk apa? Saya yakin dan saya akan proses hukum siapa tuh si S itu ya. Ini dengarkannya si S nih. Ya, saya kadang-kadang tidak pernah ada interaksi. Ajudan pun kepentingan pun nggak ada saya. Makanya ketika ada itu, nah inilah yang harus didalami, gitu ya. Harus didalami. Silakan aja. Apakah kemudiannya ke pengadilan? Kalau memang diperlukan untuk saya siap ke pengadilan atas perintah hakim, mana ini sudah di pengadilan. Kalau ada apa-apa kan ditanya. Terus ke ajudan di mana menyerahkannya, dalam konteks apa, siapa yang menyuruh atau apa. Setelah itu apa kepentingannya uang itu, berapa nilainya, dari mana ngambilnya, terus sesuatu itu kan bisa dipertanyakan lebih detail. Ajudannya siapa ya, yang menerima dan lain sebagainya. Tapi itu menarik Pak Bupati, Pak Mantan. Artinya mereka menjadi saksi di persidangan mengatakan bahwa ada aliran masuk ke salah satu ajudan Pak Mantan Bupati. Nah, ini tentunya membuat Pak Bupati, mungkin Pak Mantan mungkin agak sedikit tergelitik kali ya. Apa yang akan dilakukan? Enggak, saya akan proses hukum. Oh, proses hukum? Enggak, si CS itu dia membuat keterangan seperti itu ya. Itu kan sudah meskipun dia tidak ketemu dengan saya ya, tidak menyerahkan langsung kepada saya atau apa. Nah, itu akan kita proses. Oh, akan diproses ya? Saya proses. Saya berani. Tapi betul Pak Mantan, tidak ada orang BIJ yang langsung ngasih ke ajudan Pak? Nggak ada. Pak Rudi? Dan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Seyakin-yakinnya. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Pak Mantan, ini BIJ sangat polemik sekali, artinya kisruh dan gusur. Gimana sih di pandangan daripada Pak Rudi sendiri terhadap BIJ yang saat ini masih terus-terusan aja menjadikan topik pembicaraan yang hangat? BIJ ini kan sudah selesai sebenarnya dengan RUPS yang terakhir kemarin di bulan Desember. Di dalam RUPS yang terakhir ini, BJB sebagai salah satu pemegang saham pengendali ya,
itu menyelesaikan kewajibannya, termasuk Pemda Garut juga menyelesaikan kewajibannya, yaitu mensetorkan kembali saham. Pemerintah provinsi kurang lebih sekitar 39 miliar mensetorkan kembali saham. Dan sekarang sudah dalam keadaan BIC itu dalam keadaan normal. Sudah normal ya? BIC itu dalam keadaan normal. Nah, yang akibat kenapa BIC menjadi demikian, akibat salah urus. Jadi direksi yang lalu itu salah urus. Komisaris utamanya kan yang ditunjuk oleh BJB. Iya, iya. Ya, direksinya juga oleh BJB dan Provinsi Jawa Barat. Tidak ada urusannya dengan saya. Oh, nggak ada urusan dengan Pak Rudi ya? Tidak ada. Oh, Di mengangkat direksi itu bukan oleh bupati, oleh pemerintah provinsi. Oh, iya, iya. Nah, itu diakibatkan oleh salah urus. Yaitu banyak kredit-kredit fiktif, ya, pengolahan keuangannya fiktif, ada topengan dan sebagainya. Kan sudah diadili, silakan itu proses pidananya. Terus sekarang ini sebenarnya itu kan lagi dalam persidangan, ya, dalam persidangan untuk mengadili dalam rangka kredit fiktif. Dalam kredit fiktif, kredit topengan dan sebagainya. Nah, ada cerita itu katanya. Ya. Cerita itu kenapa? Saya juga tidak paham. Ya, tidak paham terus ke saya. Enak aja duduk orang ke saya. Terus apa kepentingannya? Ya. Dan saya tidak kenal, saya tidak ada. Ajudan ini, saya tidak pernah ada kebiasaan seperti itu. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah. Bukan di BIJ saja. Saya tidak pernah kebiasaan seperti itu. Jadi artinya Pak Rudi akan memproses secara hukum? Iya, saya lihat dulu apa keterangannya dia. Ya, kalau dia misalnya rinci keterangannya ada ini, kan saya akan proses. Akan proses ya? Iya, saya akan proses.